Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Siti Khadijah, mahasiswa PPG Daljab tahun 2024 back to. Kali ini saya akan mempresentasikan model pembelajaran berbasis PJBL dengan tema indahnya ketetapan Allah. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, apakah semuanya sudah hadir? Sudah? Sudah. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk tadi, yang izin? Ini laki-lakinya cuma satu ya? Yang lain kemana ini? Kemarin itu ada Mas Faris, ada Mas Rasya ya. Tadi Bu Dija tadi ada WA izin dari orang tuanya Mas Faris dan Mas Rasya, katanya sakit. Mari kita doakan semoga Mas Faris dan Mas Rasya yang sakit tadi bisa diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak dijaga kesehatannya ya, karena sekarang itu musimnya lagi tidak menentu, terkadang juga panas, terkadang juga hujan ya di sore hari. Oke anak-anak, kembali lagi dalam mata pelajaran agama dengan tema indahnya ketetapan Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk ketua kelas silahkan maju ke depan memimpin doa di depan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya kami rela bahwa Allah Tuhan kami, dan kami rela bahwa Islam agama kami, dan kami pun rela bahwa Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tambahkanlah ilmu kami, pengertian kami, serta kefahaman kami. Amin amin ya rabbal alamin. Belum menyanyikan lagu Indonesia Raya ya? Silakan dipimpin juga temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku.
Tanantum pada di sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Karena sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Untuk surat pendeknya kali ini dibaca surat Al-Kafirun saja. Dimulai dengan bacaan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Biar kita lebih semangat lagi, sebelum pembelajaran kita tepuk anak soleh terlebih dahulu ya. Masih ingat kan? Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke, terima kasih. Marilah pembelajaran kita mulai. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, saya mempunyai contoh gambar. Nah, oke, sudah terlihat di layar ya. Ini ada gambar apa saja? Silahkan diamati. Ini gambar apa? Matahari ya. Oke, ini ada gambar apa? Orang meninggal. Terus ada gambar apa lagi di bawahnya? Ini gambaran neraka dan surga. Ada gambar orang menikah dan ada gambar seorang ibu dengan anaknya.
Ini adalah gambaran dari takdir. Takdir apa? Meberong. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu takdir? Coba, apakah ada yang tahu? Apa arti dari takdir? Oke, apakah anak-anak ada yang tahu apa arti dari takdir? Ya, coba di Mbak. Oke, boleh. Terima kasih. Mari kita kasih tepuk tangan bersama-sama. Oke ya, sebelum pembelajaran kita lebih lanjut lagi, di sini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini terlebih dahulu. Untuk tujuan yang pertama, yakni anak-anak bisa menjelaskan makna iman kepada qadha dan qadar dengan lengkap dan benar. Dan untuk tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan jenis dari qadha dan qadar secara benar dan lengkap. Sekarang Bu Guru bertanya, dari definisi takdir tadi, apakah anak-anak pernah merasakan suatu kekecewaan atau kesedihan di dalam hidup ini? Apakah kalian pernah merasakan? Pernah ya, tentu saja pernah. Bu Guru pun juga pernah. Dari ini ya, definisi takdir tadi, sebelum pembelajaran dimulai, di sini saya mempunyai sebuah tayangan. Ini adalah contoh dari seseorang ketika orang itu memilih sebuah takdir. Mari kita lihat bersama-sama ya. Maksudnya kenapa saya gak ada kegiatan lain apa? Ini mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali kepada Allah juga. Wah, kalau hal yang bahaya ini, ya memang benar kan? Karena itu saya keras. Ada orang yang miskin, ya ada miskin. Memang benar. Jangan seluruh kita juga kan Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut betul. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Bukan jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai. Dari dulu kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja bertindak kita suri saat ini dari dokter. Jika 5 tahun lalu, Kak Suri mau melanjutkan kuliah kedokteran. Pak Iban Sugi memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah. Pak Iban Sugilah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kata saya berubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir Allah. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa diubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan di dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubal yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mutlak ya yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusaha dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas sisi Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Oke, sudah selesai ya. Sangat singkat ya cuplikannya tadi ya. Siapa tadi tokoh utama yang ada di video tadi?
Oh iya, Bang Supri. Ceritanya Bang Supri lagi ngopi ditemani dengan dua siapa? Dua malaikat ya. Ada Bang Supri yang ditemani oleh dua malaikat. Jadi anak-anak, takdir itu memang sudah ditentukan oleh Allah ya. Tapi seperti yang ada di video tadi, kita yang apa? Merealisasikannya. Jadi kita yang mempraktekkan takdir tersebut ya. Kalian kemarin masih ingatkan tentang takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Dan di video tadi sudah dicuplikan ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Untuk takdir mubrom yaitu takdir mutlak atau takdir yang bisa diubah. Contohnya seperti yang ada di gambar tadi, yang ini tadi ya. Ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Kalau takdir mu'allaq itu berarti takdir yang bisa dirubah atas dasar usaha manusia. Kalau takdir mubrom berarti takdir yang sudah ditentukan di zaman azali. Jadi sebelum kalian dilahirkan, takdir itu sudah tertulis, sudah tercatat. Seperti ini. Contoh, ini ada gambar orang yang meninggal, berarti apa yang sudah ditentukan? Ajal seseorang. Terus kelahiran. Ketika kamu lahir, kamu menjadi anaknya siapa? Terus kamu dilahirkan hari apa? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Terus ini ada gambar seorang anak laki-laki dan perempuan. Jadi Allah itu sudah menentukan kamu nanti dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki, kamu dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan. Seperti contohnya ini teman kalian, ada Mbak Ira dan Mbak Ina. Jadi di sana dulu juga sudah ditentukan, oh ibu Mbak Ira dan Mbak Ina itu nanti akan mempunyai seorang anak kembar. Nah, kembarnya apa? Kembarnya kembar identik, yang mana itu perempuan. Jadi itu juga sudah ditentukan sama Allah di Lauhil Mahfuz, seperti itu. Kalau takdir yang bisa dirubah, ya inilah, ini. Ada seseorang perempuan yang mulanya berat badannya, bukan niatnya body shaming ya, ini untuk sebuah contoh. Perempuan ini sebetulnya berat badannya 92 kilo karena dia merasa mungkin kesehatannya terganggu atau mungkin kegiatannya itu agak terganggu sehingga dia itu melaksanakan sebuah diet yang mana dia jadi badannya menjadi 52 kilo. Dan ini ada gambar seorang anak laki-laki dan perempuan yang berprestasi. Jadi ketika kalian sudah berusaha mengikuti sebuah lomba atau apa, jika kalian itu dengan usaha yang begitu sungguh-sungguh, maka Allah itu akan memberikan ini keberhasilan, yaitu sebuah juara. Ini kesuksesan seseorang ya, seperti yang ada di video tadi lah. Ini ada gambar apa? Ada anak yang sedang minum obat, yang mulanya orang yang atau seorang anak yang sedang sakit ya, terus dia minum obat sehingga dia sembuh dari sakitnya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, ini pengertian dari takdir. Oke, ini sedikit mengulas dari pembelajaran yang kemarin ya, mengulang contoh dari takdir mubrom, kelahiran dan kematian seseorang. Dan ini adalah contoh dari takdir mu'allaq, kesuksesan seseorang. Oke, apakah ada yang ditanyakan?
Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini, Bu Guru akan membuat sebuah proyek yang mana nanti proyeknya itu akan membuat sebuah konsep mind mapping yang mana di dalamnya itu menjelaskan tentang sebuah pengertian dari takdir mubarom dan takdir mu'alaq. Ya, jadi kamu buat sebuah konsep yang mana konsepnya itu satu, menjelaskan pengertian iman kepada qadha dan qadar, ya. Dan yang kedua, nanti pengertian dari takdir konsepnya. Terus setelah itu, yang ketiga, kalian berikan sebuah contoh. Jadi contohnya silahkan ditulis di bawahnya. Contohnya diambil dari kehidupan sehari-hari atau lingkungan di sekitar kalian. Bagaimana? Paham? Dan nanti konsepnya boleh kalian beri warna ataupun boleh kalian beri pokoknya istilahnya yang didesain yang indah, yang bagus. Nanti Bu Guru akan membagikan sebuah kertas. Ini tadi sudah dibuat kelompok ya? Oke. Karena tadi sudah dibuat kelompok, jadi yang kelompok satu yang mana ini? Kelompoknya siapa? Mbak Zira? Ya. Oke, boleh. Nanti kelompoknya Mbak Zira kelompok 1, kelompok Mbak Naila kelompok 2, dan kelompoknya Mbak Meisa nanti kelompok 3. Nanti Bu Guru membagikan sebuah kertas ini. Kalian buat peta konsepnya di kertas ini ya. Dan nanti jangan lupa silahkan didiskusikan siapa yang bertugas untuk mempresentasikan ke depan dan siapa yang bertugas untuk membuat peta konsepnya dan siapa yang bertugas untuk merangkum isi dari pengertian qadha dan qadarnya ya. Terus pengertian apa tadi namanya? Itu loh, takdir mubarom dan takdir mu'alaqnya beserta contohnya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Boleh dikerjakan dimulai dari sekarang. Nanti jika ada yang merasa kesulitan, silahkan angkat tangan, Bu Guru akan datang untuk menjelaskan. Oke, bisa dimulai.
Pelajaran kalian apakah sudah selesai? Ya sudah. Kalau sudah selesai, silahkan setiap kelompok mempresentasikan hasil dari mind mapping yang dibuat. Coba untuk sekarang siapa dari kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Silakan angkat tangan. Oke, kelompoknya Mas Mahfud. Tadi kelompok 3 ya? Ya sudah, boleh ke depan Mas Mahfud. Silakan Mas Mahfud dijelaskan peta konsepnya ini dibuat apa saja? Dibaca. Pengertian kode dan kode. Ya, terus? Kode adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak Ya, azali. bawahnya apa itu? Pembagian takdir. Oke, pembagian takdir. Ada takdir mubarak. Ada takdir yang tidak diubah. Untuk kelahiran dan kematian. Ya, boleh. Terus bawahnya Mas Mahfud. Takdir mu'alaf, takdir yang bergantung pada usaha manusia. Ya. Rezeki dan kesuksesan. Ya, terus bawahnya lagi apa itu? Contoh takdir. Oh iya, contohnya. Waktu dan tempat kelahiran seseorang. Ya. Kematian, kapan dan bagaimana seseorang meninggal. Usaha manusia, kesuksesan yang bisa dicapai melalui kerja keras dan doa. Terus itu apa Mas Mahfud ini? Itu apa itu? Oh, Asmaul Husna yang terkait dengan takdir. Apa saja itu? Coba dibaca. Yang maha menentukan. Ya. Takdir. Artinya yang maha kuasa. Terus? Artinya yang maha bijaksana. Al-Alim. Yang maha mengetahui. Terus apa itu? Yang maha mulia. Ya. Ya, dari semua peta konsep yang dibuat, saya lihat semua isinya sudah lengkap. Ada pengertian dari kodok kodar, pembagian takdir, terus dan ada contoh takdirnya. Semuanya sudah lengkap. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok mana terlebih dahulu? Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang mau maju? Oke, kelompok 1 ya, silakan. Oke, yang 2 membawa ya, jadi yang 1 membaca. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Safira Azahra dan teman-teman dan ini teman saya Aura dan ini Zira. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kodok dan kodar. Di sini ada pengertian takdir, contoh takdir, dan pembagian takdir. Di pengertian takdir ada kodok, ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak azali. Kodar, laksanakan ketetapan Allah sesuai dengan kehendakannya. Di dalam pembagian takdir ada takdir mu'alak, yaitu takdir yang tergantung pada usaha manusia, contoh rezeki atau kesuksesan. Takdir mubram, ada takdir yang tidak dapat diubah, contoh kelahiran atau kematian manusia. Di contoh takdir ada kelahiran, waktu dan tempat lahir seseorang, kematian, kapan dan bagaimana seseorang meninggal, usaha manusia, kesuksesan yang dapat melalui kerjasama dan doa. Di dalam catatan Asmaul Husna yang terkait dengan takdir, Al-Muqtadir artinya maha menentukan, Al-Qadir artinya maha kuasa, Al-Halim artinya maha bijaksana, Al-Alim artinya maha mulia, Al-Razak artinya maha memberi rezeki. Kami dari kelompok Al-Afu artinya maha pemaaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Terima kasih ya. Untuk kelompok 1 presentasinya sangat lengkap sekali. Terus dari pengertian, dari contohnya sudah ada, terus dari Asmaul Husna yang terkait pun juga sudah ada.
Dan saya sangat suka sekali itu Asmaul Husnanya diberi artinya juga. Terima kasih. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Oke, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 ya, kelompok 2 maksudnya, mohon maaf. Kelompok 2, kelompok terakhir yang akan presentasi. Silahkan maju ke depan seperti kelompok yang sebelumnya. Siapa yang mau presentasi ini? Oh, Mbak Naila. Oke, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan bab beriman kepada qada dan qadar. Pertama, pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Sedangkan qadar pelaksanaan ketetapan Allah sesuai dengan kehendaknya. Kedua, pembagian takdir. Takdir ada dua macam, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alak. Takdir mubram, takdir yang tidak bisa diubah. Contoh dari takdir mubram adalah kelahiran dan kematian. Takdir mu'alak adalah takdir yang bergantung pada usaha manusia. Contoh dari takdir mu'alak, rezeki dan kesuksesan. Contoh takdir kelahiran, waktu dan tempat lahir seorang. Kematian, kapan dan bagaimana seseorang meninggal. Ketiga, usaha manusia. Kesuksesan yang dicapai melalui kerja keras dan doa. Asmaul Husna yang berhubungan dengan takdir. 1. Al-Muqtadir yang artinya yang maha menentukan. Kedua, Al-Qadir yang artinya yang maha kuasa. Al-Hakim artinya yang maha bijaksana. Keempat, Al-Alim yang artinya yang maha mengetahui. Kelima, Al-Majid artinya yang maha mulia. Oke, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil dari pembuatan mind mappingnya. Oke, anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, anak-anak, alhamdulillah ya, semuanya kali ini sudah presentasi ya, dari kelompok 1 sampai 3 ya. Terima kasih, bentuk mind map yang kalian buat semuanya bagus dan lengkap. Kalau dari isinya seperti yang Bu Guru instruksikan tadi. Untuk selanjutnya, Bu Guru mau tanya, dari pembelajaran kita kali ini, apakah yang kita pelajari kali ini kalian senang? Apakah kalian senang? Senang. Dari semua materinya kita belajar apa saja hari ini? Iman kepada Allah, terus ya, pengertian qada dan qadar, terus ya, pengertian dari takdir mu'alaf dan takdir mubram. Apakah dari pekerjaan kalian membuat mind mapping tadi, apakah ada kesulitan? Iya, oh, ada dari kelompok 2. Coba Mbak Naila, kesulitannya apa tadi? Oh, mencari Asmaul Husna yang terkait. Tapi tadi Asmaul Husna yang Mbak Naila berikan sudah saya lihat itu sudah betul. Jadi memang ya takdir itu bisa dikaitkan dengan Asmaul Husna. Tadi sepertinya Mbak Naila mengaitkan Asmaul Husna. Coba saya lihat tadi ya, dari hasil pekerjaannya. Dari Asmaul Husna yang terkait, Mbak Naila itu memberikan Asmaul Husna Al-Muqtadir yang maha menentukan. Itu sebetulnya sudah betul. Karena Allah itu, karena takdir manusia itu ditentukan oleh Allah. Dan yang kedua yaitu ada Al-Qadir yang maha berkuasa. Itu juga sudah betul. Dan Al-Hakim maha bijaksana, Al-Alim yang maha mengetahui, dan Al-Majid. Untuk agar di pertemuan selanjutnya, ketika Mbak Naila mencari hubungan Asmaul Husna dan takdir,
Mbak Naila di rumah bisa membaca dari berbagai macam sumber seperti buku atau dari contoh-contoh takdir terkait dengan materi ya Mbak Naila ya. Terima kasih. Nanti untuk hasil mind mappingnya yang kalian buat nanti akan ditempelkan di pajangan kelas kita ya. Dan untuk pembelajaran kita kali ini, Bu Guru mengucapkan terima kasih karena kalian sudah membuat mind map yang sangat bagus sekali. Untuk di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang hikmah dari iman kepada qada dan qadar. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan sekalian bisa untuk mencintai Allah dari iman kepada qada dan qadar. Terima kasih. Untuk pembelajaran kita kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran kita tutup, mari membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan selanjutnya silakan tugas uji kompetensi 5 yang ada di buku paket itu silakan dikerjakan. Nanti hasilnya akan dikoreksi bersama-sama di sekolah di pertemuan selanjutnya. Dari Bu Guru, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.